Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gufron selaku dosen akhlak dan etika dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Firda Nurana dari kelas R8C untuk memaparkan hasil studi yang menarik mengenai etika birokrasi yang efektif, efisien, dan berintegritas menurut pemikiran salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Al-Ghazali. Dari yang saya pelajari dari artikel ini, berisikan eksplorasi konsep etika dalam bekerja, khususnya bagi pegawai dan pemimpin dalam pemerintahan menurut pandangan Al-Ghazali. Al-Ghazali, seorang pemikir Islam terkenal, mengajukan bahwa birokrasi yang baik adalah yang melayani publik dengan baik melalui prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, kesetaraan, dan orientasi ke depan. Konsep ini serupa dengan gagasan etika birokrasi modern. Al-Ghazali menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam menjalankan tugas birokrasi dan mengaitkannya dengan ajaran Islam. Birokrasi yang ideal menurutnya adalah yang dikelola dengan individu-individu yang memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan adil dan efisien. Selanjutnya, izinkan saya membahas apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat, merupakan ilmu tentang asas-asas moral. Definisi etika dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mencakup 3 aspek, yaitu ilmu tentang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai mengenai akhlak dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu masyarakat. Etika mengarahkan perilaku manusia dan dalam konteks administrasi publik, memandu birokrasi dalam menjalankan aturan secara efektif dan adil. Dalam konteks administrasi publik, etika birokrasi menjadi penting karena menyangkut bagaimana pegawai negeri menjalankan tugas mereka dalam melayani masyarakat. Kritik terhadap birokrasi seringkali menyebutkan masalah-masalah seperti inefisiensi, korupsi, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, konsep etika birokrasi menurut Al-Ghazali menawarkan perspektif yang berharga dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi. Selanjutnya, birokrasi menurut teori Al-Diwan. Birokrasi adalah sekumpulan orang yang bekerja untuk administrasi negara dan pelayanan publik. Al-Ghazali menilai pentingnya birokrasi dalam menjaga hak-hak kesultanan yang berkaitan dengan pekerjaan, harta kekayaan, tentara, dan pekerja. Al-Ghazali membagi kekuasaan negara ke dalam 3 lembaga, yaitu Majelis Musyawarah, Dewan Mahkamah, dan Dewan Menteri. Setiap kelompok kerja dalam birokrasi bertugas dengan kejujuran dan keadilan. Mari kita beralih ke etika dalam konteks Islam. Al-Ghazali menekankan bahwa etika birokrasi haruslah sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangannya, seorang pemimpin dan pegawai harus memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya dan bertindak adil dalam setiap keputusan yang diambil. Kejujuran dan keadilan menjadi pilar utama yang harus dipegang teguh oleh birokrat. Etika yang dijelaskan oleh Al-Ghazali tidak hanya mencakup perilaku individu, tetapi juga mencakup sistem dan struktur birokrasi itu sendiri. Prinsip-prinsip etika birokrasi Al-Ghazali. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam birokrasi menurut Al-Ghazali. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh birokrasi haruslah terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini mencakup pengelolaan sumber daya publik, pelaksanaan kebijakan, dan komunikasi dengan masyarakat.
Dalam konteks modern, transparansi dianggap sebagai cara untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi menjadi tolak ukur keberhasilan suatu birokrasi menurut Al-Ghazali. Pelayanan publik harus dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan birokrasi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Kombinasi dari kedua prinsip ini penting untuk memastikan bahwa birokrasi dapat memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang ketiga adalah kesetaraan. Kesetaraan dalam pelayanan publik berarti setiap individu harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam birokrasi, di mana setiap orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan politik memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik. Al-Ghazali menekankan bahwa birokrasi harus bebas dari praktik-praktik nepotisme dan favoritisme yang dapat merusak kepercayaan publik. Yang keempat adalah orientasi ke depan. Orientasi ke depan menekankan pentingnya visi jangka panjang dalam pengelolaan birokrasi. Kebijakan yang diambil harus dipertimbangkan dampak jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Al-Ghazali, seorang pemimpin yang baik harus memiliki pandangan yang luas dan mempertimbangkan masa depan dalam setiap keputusan yang diambil. Orientasi ke depan juga berarti bahwa birokrasi harus adaptif terhadap perubahan dan inovatif dalam mencari solusi untuk tantangan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu implementasi etika birokrasi dalam konteks modern. Pemikiran Al-Ghazali tentang etika birokrasi menawarkan banyak pelajaran berharga bagi administrasi publik modern. Nilai-nilai seperti transparansi, efektivitas, efisiensi, kesetaraan, dan orientasi ke depan sangat relevan dalam upaya meningkatkan kinerja birokrasi. Dalam praktik modern, etika birokrasi dapat diterapkan melalui berbagai cara, termasuk reformasi birokrasi, pelatihan etika bagi pegawai negeri, dan peningkatan mekanisme akuntabilitas. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini melibatkan perbaikan struktur organisasi, prosedur kerja, dan budaya kerja di lingkungan birokrasi. Al-Ghazali mengajukan bahwa birokrasi yang baik adalah yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Reformasi birokrasi melibatkan perubahan sistemik yang dapat mencakup perbaikan dalam proses rekrutmen, pengembangan karir, dan penilaian kinerja pegawai negeri. Dalam pandangan Al-Ghazali, reformasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat, sehingga setiap perubahan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Pelatihan etika bagi pegawai negeri. Pelatihan etika bagi pegawai negeri merupakan cara efektif untuk menanamkan nilai-nilai etika dalam birokrasi. Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri agar mereka memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip etika dalam pekerjaan sehari-hari. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik, termasuk transparansi, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pegawai negeri akan lebih siap untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme.
Pelatihan etika tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai tentang etika, tetapi juga untuk membentuk karakter mereka agar menjadi pegawai yang berintegritas dan bertanggung jawab. Program pelatihan ini dapat dilakukan secara berkala dan harus melibatkan semua level pegawai, dari pimpinan hingga staf pelaksana. Selanjutnya yaitu peningkatan mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Al-Ghazali, pemimpin dan pegawai harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dalam konteks modern, mekanisme akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat, audit berkala, dan sistem pelaporan yang transparan. Selain itu, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Mekanisme akuntabilitas yang efektif harus mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan internal dan eksternal, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja birokrasi. Al-Ghazali menekankan pentingnya transparansi dalam semua aspek pengelolaan birokrasi, sehingga setiap tindakan dapat dipantau dan dievaluasi oleh pihak yang berkepentingan. Penerapan nilai-nilai dalam praktik birokrasi. Kejujuran dan integritas. Kejujuran dan integritas merupakan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai birokrasi. Menurut Al-Ghazali, kejujuran adalah landasan dari segala bentuk hubungan sosial dan profesional. Seorang pegawai yang jujur akan selalu mengatakan yang sebenarnya, tidak menyembunyikan informasi penting, dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Integritas, di sisi lain, adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Seorang pegawai yang berintegritas akan selalu berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Keadilan dalam pelayanan publik. Keadilan adalah prinsip utama yang harus ditegakkan dalam setiap aspek pelayanan publik. Al-Ghazali menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa diskriminasi. Keadilan dalam birokrasi berarti memberikan pelayanan yang sama kepada semua masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi yang memastikan bahwa semua masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka secara adil. Selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam pengelolaan birokrasi. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan kemampuan birokrasi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Menurut Al-Ghazali, seorang pegawai birokrasi harus selalu berusaha untuk bekerja dengan cara yang paling efisien dan efektif, sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan kualitas yang baik dan waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang sangat penting dalam birokrasi. Transparansi berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh birokrasi haruslah terbuka dan dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas di sisi lain berarti bahwa setiap pegawai birokrasi harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Menurut Al-Ghazali, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Selanjutnya yaitu ada beberapa studi kasus, yaitu implementasi etika birokrasi di berbagai negara untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip etika birokrasi Al-Ghazali diterapkan dalam praktik. Kita dapat melihat beberapa studi kasus di berbagai negara. Yang pertama yaitu Jepang.
Di Jepang, prinsip efisiensi dan efektivitas sangat diutamakan dalam pengelolaan birokrasi. Sistem birokrasi di Jepang terkenal dengan prosedurnya yang ketat dan standar kerja yang tinggi. Pegawai negeri di Jepang juga dikenal memiliki integritas yang tinggi dan bekerja dengan penuh dedikasi untuk melayani masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas juga dijaga dengan baik melalui berbagai mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Yang kedua yaitu Swedia. Swedia dikenal dengan sistem birokrasi yang sangat transparan dan akuntabel. Semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh birokrasi dapat diakses oleh publik melalui berbagai saluran informasi. Pegawai negeri di Swedia juga diwajibkan untuk mengikuti berbagai pelatihan etika sehingga mereka bekerja dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Prinsip kesetaraan juga diterapkan dengan sangat baik sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak mereka secara adil. Yang ketiga yaitu Singapura. Singapura adalah salah satu contoh negara di mana reformasi birokrasi dilakukan dengan sangat sukses. Pemerintah Singapura berhasil menciptakan sistem birokrasi yang sangat efisien dan efektif dengan standar kerja yang tinggi dan prosedur yang ketat. Transparansi dan akuntabilitas juga dijaga dengan baik melalui berbagai mekanisme pengawasan dan audit. Pegawai negeri di Singapura juga dikenal memiliki integritas yang tinggi dan bekerja dengan penuh dedikasi untuk melayani masyarakat. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi dalam implementasi etika birokrasi. Meskipun prinsip-prinsip etika birokrasi Al-Ghazali sangat relevan dan bermanfaat, implementasinya tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, termasuk masalah budaya organisasi, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya sumber daya. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pimpinan dan dukungan dari semua pihak, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi yang tidak mendukung prinsip-prinsip etika seringkali menjadi hambatan dalam implementasi etika birokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perubahan budaya organisasi melalui berbagai program pelatihan dan sosialisasi. Selain itu, pemimpin harus menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip etika sehingga dapat mendorong pegawai lainnya untuk mengikuti. Selanjutnya yaitu resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah tantangan lain yang sering dihadapi dalam implementasi etika birokrasi. Banyak pegawai yang enggan berubah karena merasa nyaman dengan sistem yang ada. Untuk mengatasi resistensi ini, perlu dilakukan pendekatan yang persuasif dan partisipasif sehingga pegawai dapat memahami pentingnya perubahan dan bersedia mendukungnya. Selanjutnya yaitu kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya, baik manusia maupun finansial, seringkali menjadi hambatan dalam implementasi etika birokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perencanaan yang matang dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal. Selain itu, perlu juga dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk mendukung implementasi etika birokrasi. Terakhir, yaitu saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu konsep etika birokrasi menurut Al-Ghazali menawarkan panduan yang relevan dan aplikatif bagi administrasi publik modern. Nilai-nilai seperti transparansi, efektivitas, efisiensi, kesetaraan, dan orientasi ke depan menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi dan melayani publik dengan baik. Pemikiran Al-Ghazali ini menunjukkan bahwa etika dalam birokrasi tidak hanya penting dalam konteks spiritual, tetapi juga dalam praktik sehari-hari dalam pelayanan publik. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip etika ini, birokrasi modern dapat meningkatkan kinerjanya dan mendapatkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat.
Penerapan prinsip-prinsip etika birokrasi Al-Ghazali dalam konteks modern memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak termasuk pimpinan dan pegawai. Dengan melakukan reformasi birokrasi, pelatihan etika, dan peningkatan mekanisme akuntabilitas, birokrasi dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat, sehingga etika birokrasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Melalui video ini, diharapkan kita dapat memahami lebih dalam tentang pentingnya etika dalam birokrasi, bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja birokrasi dengan memegang teguh nilai-nilai etika yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Saya Firda Nurana, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.